Sejarah mencatat salah satu proses kematian paling menyakitkan yang pernah ada. Ini dialami oleh seorang pria di Jepang bernama Hisashi Oichi pada tahun 1999. Kejadiannya terjadi di pembangkit nuklir Tokaimura, Jepang. Pada saat kejadian, Oichi bekerja di fasilitas konversi bersama dua rekannya, yaitu Masato Shinohara dan Yukata Yokokawa. Mereka bertugas membuat batang bahan nuklir yang nantinya akan digunakan di lokasi lain. Ini adalah rutinitas biasa yang mereka sudah sering lakukan. Ada sesuatu yang salah ketika mereka sedang mencampur satu batch baru bahan bakar menggunakan uranil nitrat di dalam tangki logam besar pada September 1999. Salah satu dari mereka memasukkan terlalu banyak bahan ke dalam tangki sehingga memicu reaksi nuklir, menimbulkan kilatan cahaya dan menyelimuti Oichi dengan radiasi lebih dari 2 kali lipat dosis mematikan. Pada saat itu, Oichi mengalami kondisi yang mengerikan hingga akhirnya meninggal Desember 1999 setelah beberapa bulan dirawat. Radiasi adalah energi yang dipancarkan dalam bentuk partikel atau gelombang. Radiasi dibagi menjadi dua jenis, yakni radiasi pengion, radiasi dosis besar, dan radiasi non-pengion, radiasi dosis rendah. Jenis radiasi yang berisiko tinggi menyebabkan masalah kesehatan adalah radiasi pengion. Seseorang bisa terpapar radiasi nuklir jenis ini dari mesin pemancar energi nuklir, seperti pada pemeriksaan CT scan dan ronsen, atau melalui ledakan bom nuklir dan kebocoran reaktor nuklir. Tubuh manusia yang terpapar radiasi nuklir dosis besar akan mengalami sindrom radiasi akut (ARS) atau keracunan radiasi yang bisa berujung pada kematian. Tingkat keparahan dari gejala yang timbul tergantung pada seberapa besar radiasi nuklir yang terserap oleh tubuh. Sementara itu, banyaknya penyerapan radiasi oleh tubuh tergantung pada kekuatan energi radiasi dan jarak tubuh dengan sumber radiasi. Tanda dan gejala keracunan radiasi nuklir mungkin tidak segera muncul saat tubuh terpapar radiasi nuklir dalam jumlah besar. Gejala mungkin baru akan muncul dalam waktu beberapa jam hingga berminggu-minggu setelah terpapar radiasi. Gejala-gejala yang dapat muncul saat seseorang mengalami keracunan radiasi nuklir adalah gangguan pencernaan seperti mual, muntah, diare, sakit kepala, demam, pusing, kelelahan, rambut rontok, muntah darah, luka lepuhan, dan peradangan di berbagai bagian tubuh seperti mulut, bibir, usus, kerongkongan, dan kulit. Tak hanya menemukan gejala keracunan, radiasi nuklir juga berdampak buruk terhadap kesehatan tubuh dan bahkan dapat meningkatkan resiko terjadinya berbagai masalah kesehatan. Apa aja ya dampak buruk radiasi nuklir terhadap kesehatan? Merusak sel-sel tubuh. Energi radiasi nuklir dosis tinggi dapat menyebabkan sel-sel tubuh rusak, sehingga menimbulkan berbagai komplikasi. Bagian tubuh yang paling rentan mengalami kerusakan akibat paparan radiasi nuklir dosis tinggi adalah lambung, usus, mulut, pembuluh darah, dan sel-sel yang memproduksi darah di sumsum tulang. Kerusakan yang terjadi di sumsum tulang akan mengakibatkan tubuh tak mampu melawan infeksi atau penyakit. Saat hal ini terjadi, radiasi nuklir beresiko tinggi untuk merenggut nyawa. Meningkatkan resiko terkena kanker. Orang yang sering terpapar radiasi nuklir, terutama anak-anak dan orang dewasa muda, beresiko besar terkena kanker. Beberapa penyakit kanker tersebut adalah kanker darah, kanker paru-paru, kanker kulit, kanker tulang, kanker payudara, kanker tiroid, dan kanker otak. Mengganggu tumbuh kembang anak. Efek radiasi nuklir juga berdampak buruk bagi tumbuh kembang anak, terutama perkembangan otak dan sarafnya. Paparan radiasi nuklir pada janin dapat menyebabkan bayi terlahir cacat, baik cacat fisik maupun cacat mental. Merusak jaringan kulit. Orang yang terpapar radiasi nuklir dosis tinggi akan mengalami kulit terbakar, lecet, dan luka, bahkan kanker kulit. Radiasi nuklir juga dapat merusak sel-sel kulit di kepala hingga menyebabkan kerontokan rambut dan kebotakan permanen. Bagaimana penanganannya? Setelah terpapar radiasi nuklir, pastikan untuk melepaskan seluruh pakaian yang menempel di tubuh untuk mencegah kontaminasi tambahan dan segera cuci bagian tubuh atau kulit yang terkena radiasi dengan air serta sabun. Untuk mengobati sumsum tulang yang rusak, dokter akan memberikan obat-obatan yang bekerja dengan cara menstimulasi dan meningkatkan jumlah sel darah putih untuk melawan efek dari radiasi pada sumsum tulang. Selain itu, dokter juga mungkin akan memberikan transfusi darah untuk menggantikan sel-sel darah yang hilang, atau bahkan melakukan transplantasi sumsum tulang. Oichi dikenal sebagai manusia radioaktif karena diyakini menerima dosis radiasi kecelakaan tertinggi yang pernah tercatat sejarah. Berdiri tepat di sisi tangki, Oichi disebut menyerap 17.000 milisievert paparan radiasi. Oichi sempat dilarikan ke bangsal khusus radiasi, tapi kondisinya semakin memburuk. Awalnya ia mengalami gejala mirip sengatan matahari, seperti mata merah dan wajah membengkak.
Keesokan harinya, jumlah sel darahnya anjlok, sistem imun hilang, dan tubuh mulai merasakan nyeri. Perut Oichi lalu membengkak dan dokter menemukan tubuhnya berhenti memproduksi sel baru karena DNA-nya hancur. Dengan begitu banyak radiasi yang mengalir dalam tubuhnya, kulit Oichi mulai melepuh sampai akhirnya terlepas seperti meleleh. Ia harus diberi makan lewat infus karena luka sangat parah. Selama perawatan, Oichi sempat menjalani beberapa prosedur seperti cangkok kulit, transfusi darah, hingga transplantasi sel punca. Namun tidak ada satupun prosedur yang bisa menyelamatkannya. Selama kurang lebih 3 bulan di rumah sakit, ia mengalami 3 kali serangan jantung. Meski dokter sudah berjuang keras, Oichi akhirnya meninggal karena kegagalan multiorgan. Pemerintah Jepang akhirnya menyatakan pihak pengelola reaktor bersalah. Kematian Oichi diakibatkan kurangnya pengawasan regulasi serta minimnya pelatihan keselamatan. Dampak paparan radiasi nuklir dalam dosis tinggi memang sangat mematikan. Namun, hal tersebut jarang terjadi di daerah atau negara yang tidak banyak menggunakan tenaga nuklir sebagai sumber listriknya. Jika Anda merasa terkena paparan radiasi nuklir dalam jumlah besar, segera kunjungi dokter untuk mendapatkan pertolongan medis dengan tepat.